Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Fajar Ardiansyah Pamungkas dalam acara Podcast Bincang Demokrasi episode kelima. Nah sahabat Bawaslu, pagi kali ini Bincang Demokrasi mengambil tema yang sangat spesial, yakni terkait dengan pencalonan pemilihan tahun 2024. Nah, sudah hadir bersama saya dua narasumber yang sangat luar biasa yang akan mengupas tuntas terkait dengan tema ini. Langsung saja kita perkenalkan. Beliau yang pertama adalah anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan. Beliau adalah Bapak Heri Purnama. Selamat pagi Pak Heri. Ya, selamat Mas. Selamat sore. Alhamdulillah sehat Pak Heri. Oke, kita masuk ke narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kebumen, Ibu Eka Rahmawati. Selamat pagi, Bu Eka. Pagi, Mas Fajar. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Eka. Sehat, nggih? Mas Fajar. Iya, Bu. Dua narasumber berbobot kita ini nanti akan mengupas tuntas terkait dengan pencalonan ya. Nah, sahabat Bawaslu, sebelumnya kami juga ingin memberikan informasi terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam tahapan pencalonan ini, terutama dalam hal pencegahan ya. Bawaslu Kabupaten Kebumen sendiri sudah mengirimkan 7 himbauan terkait dengan pencalonan. Nah, untuk lebih detailnya, kepada saja himbauan itu dilayangkan, kemudian kepada siapa saja dan isinya seperti apa, nanti kita akan kupas tuntas dalam podcast pada pagi hari ini. Baik, Pak Heri, langsung kita ngobrol gini, tadi saja. Kemudian dalam tahapan pemilihan itu kan salah satu tahapan yang paling awal itu adalah pencalonan, Pak Heri. Ya, nah, dalam kontestasi itu pasti tidak bisa terlepas dari yang namanya seseorang mendaftar, kemudian seseorang berproses sampai akhirnya ditentukan sebagai calon dalam pemilihan suatu daerah. Nah, pertanyaan pertama dari kami adalah bagaimana sih persiapan yang dilakukan oleh KPU, kemudian dasar hukum apa yang dipakai oleh KPU Kabupaten Kebumen? Semoga. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar pertanyaannya ya. Sebenarnya saya mau klarifikasi. Tadi katanya narasumber yang berbobot itu. Tempat kita itu berbobot, ya kayak masyarakat tidak. Iya betul. Benar saya kan. Siap. Oke, ya jadi ketika proses pencalonan itu kita kan ada tentu saja ketika mau pencalonan itu kita mempersiapkan berbagai hal ya. Ya, di antaranya pertama yaitu berkaitan dengan sosialisasi regulasi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah sosialisasi regulasi terkait dengan pencalonan. Yang kedua, setelah itu kita melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini yang pertama kita lakukan dengan instansi-instansi yang terkait. Yang setelah dengan instansi terkait kita juga melakukan rapat koordinasi dengan partai politik. Kemudian setelah itu kita juga membuka helpdesk terkait dengan pencalonan. Dan yang berikutnya adalah ini menjelang pendaftaran ya. Jadi ketika menjelang pendaftaran pasangan calon itu kami dari KPU juga mempersiapkan berbagai sarana prasarana dan juga SDM kami untuk mempersiapkan pendaftaran pasangan calon. Kira-kira itu. Oke. Berarti memang sudah sangat runtun nggih Pak Heri, artinya kemudian dari sosialisasi sampai kemudian ada di situ helpdesk bagi para calon peserta ketika membutuhkan nggih. Itu juga helpdesk-nya sepeda motor saya juga dilayani secara offline dan online nggih Pak. Betul. Di kantor juga ada desk-nya, kemudian secara online juga diperkenankan untuk saling berkonsultasi nggih para peserta nggih. Betul. Oke. Selanjutnya ini kita ke Bu Eka dulu ini agar terjadi perimbangan. Lantas kemudian bagaimana nih ketika kemudian KPU sudah melakukan persiapan seperti ini, lalu kemudian Bawaslu itu langkahnya dalam persiapan pengawasan pencalonan di pemilihan 2024 seperti apa ini Bu Eka kira-kira? Sebelum masuk ke sana, kalau kita lihat dari siapa sih peserta pemilihan itu, sebenarnya ada dua Mas. Yang pertama itu pasangan calon yang diusul ya dari partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian yang kedua dari jalur perseorangan. Sebenarnya jalur perseorangan ini sudah kita lalui di bulan Mei ya Mas. 5 Mei tepatnya itu KPU Kabupaten Kebumen sudah mengumumkan bahwa sudah dibuka dari jalur perseorangan yang ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati maupun wakil bupati. Jadi KPU Kabupaten Kebumen setelah mengumumkan di tanggal 8 sampai 12 Mei
itu 2024 Yeah. dibukalah pendaftaran dari jalur perseorangan. Yeah. Di mana syaratnya itu memang kalau kita lihat dari jumlah penduduk itu yang yang tercatat di DPT itu kalau pemilih berarti 1.075.209. Ya. Jadi syaratnya itu harus berapa? 6,5%. 6,5%. Mengingat kalau di DPT undang-undang ya dari yang tercatat di DPT tadi, ingat syaratnya kalau jumlah penduduknya ini lebih dari 1 juta, maka syaratnya adalah berapa jumlah pendukungnya harus memenuhi tadi 6,5%. Jadi kalau jumlah minimalnya berarti sekitar 69.000 sekian ya, 69.890 tepatnya. Jadi memang ya lumayan berat di sisi ini karena calon ini harus mendapatkan dukungan dari secara individual ya, betul. Ada surat pernyataan juga. Wah, ya. Namun dari ring tanggal 8 sampai 12 Mei itu tidak ada satupun yang mendaftar di KPU. Meskipun demikian kita juga terus berkoordinasi dengan KPU baik secara langsung maupun tidak langsung dan jika kita melakukan pengawasan di sana. Ya, apakah ada pendaftaran yang masuk atau tidak. Namun sampai batas akhir itu tidak ada yang mendaftar ke KPU. Oke. Berarti itu yang dari jalur perseorangan. Ya, oke. Berarti itu sebenarnya sudah diberikan ruang ya Pak Heri terhadap kemudian masyarakat yang ingin mencalonkan dirinya sebagai calon bupati tapi melalui jalur perseorangan, jalur non partai ya. Tapi pada faktanya hingga kemudian berakhirnya di tanggal 24 itu tidak ada satupun masyarakat ya yang tanggal 12 Mei. Oh, 12 Mei, maaf ya. Tanggal 12 Mei itu tidak ada masyarakat yang mendaftarkan dirinya untuk maju sebagai calon independen ya, calon perseorangan ya. Oke. Menarik sekali ya, sahabat Bawaslu. Kita ini baru di bagian pembukanya saja, belum masuk ke inti-intinya. Nah, agar lebih menarik lagi ini Mas Heri. Kemudian kan tadi tahapan-tahapan itu kan persiapannya sudah sangat matang ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya lebih lanjut lagi. Di tahapan pencalonan ini kan ada beberapa mekanisme atau beberapa kegiatan atau kemudian yang biasa kita sebut dengan subtahapan. Nah, kalau boleh tahu subtahapan apa saja sih Mas Heri kemudian yang ada di dalam pencalonan ini sampai selesai? Oke, jadi kalau di tahapan pencalonan itu paling tidak ada 3 subtahapan yang sudah. Pertama itu pengumuman pendaftaran. Dan yang kedua adalah pendaftaran dan juga penelitian persyaratan pencalonan. Yang ketiga adalah penetapan pasangan calon. Dan dari pendaftaran dan penelitian persyaratan ini ada sub-sub lagi ya. Yang pertama itu ada pendaftaran pasangan calon sendiri. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Dan penelitian persyaratan administrasi. Nah, dalam penelitian administrasi juga ada beberapa tahapan yang dilalui. Yang pertama itu nanti setelah pemeriksaan kesehatan. Nah, ini ada yang menarik. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan itu waktunya itu berhimpitan dengan penelitian kesehatan administrasi. Itu juga dua hal yang harus dihadapi dan diambil strategi supaya berjalan bersama-sama seperti itu. Betul. Dalam penelitian kesehatan administrasi itu nanti ada tahapan verifikasi juga. Yaitu kita memberikan hasil verifikasi kita kepada partai politik. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Setelah itu mereka dari partai politik kalau memang ada yang mau diperbaiki ya diperbaiki. Setelah mereka memperbaiki, kemudian mereka juga mengumpulkan kembali ke KPU. Setelah itu kita verifikasi kembali dan setelah itu kita umumkan hasil dari verifikasi tersebut. Betul. Setelah itu setelah dari hasil verifikasi kita umumkan itu masyarakat bisa melakukan masukan ataupun tanggapan. Itu ada masanya juga, masa dari tanggapan masyarakat. Kalau memang ada, nanti akan kita klarifikasi dari masukan dan tanggapan tersebut. Itu pada subtahapan pendaftaran dan juga penelitian kesehatan pencalonan. Nah, setelah kemudian selesai di situ, yang ketiga itu penetapan pasangan calon. Kita pasangan calon, tentu saja dari KPU akan melakukan rapat pleno terkait dengan penetapan pasangan calon itu, dan selanjutnya 1 hari setelah penetapan pasangan calon itu ada pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon. Seperti itu urutan-urutan dalam tahapan pencalonan. Ya, oke. Berarti tahapan pencalonan itu selesai tahapannya ketika sudah ada pengundian dan penetapan nomor calon, Mas Heri ya. Oke. Berarti setelah
mulai dari awal dari pendaftaran sampai kemudian di akhirnya nanti adalah pengundian dan penetapan nomor nomor calon yang akan berkontestasi. Oke. Selanjutnya ini Mas Heri, saya tertarik sedikit terkait dengan pemeriksaan kesehatan ini. Iya. Karena kan kemudian pemeriksaan kesehatan itu kan baik di media lokal ataupun kemudian kalau kita melihat kontestasi di pemilihan presiden itu kan menjadi kegiatan yang hegemoninya itu cukup besar ya, menyorot kemudian media banyak dan dilakukan di tempat yang sangat baik, fasilitas kesehatan yang sangat baik. Nah, yang ingin saya tahu adalah kalau di kabupaten sendiri, KPU Kabupaten Kebumen itu melaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon itu di mana, Mas? Dan kemudian bagaimana nih persiapannya ketika mau melaksanakan tes kesehatan ini? Ya, terima kasih Mas Fajar pertanyaannya. Saya menjelaskan dulu Mas Fajar dari awal itu. Jadi dari awal itu prosesnya ya, kita itu pertama menentukan rumah sakit mana yang mau kita jadikan untuk tempat pemeriksaan kesehatan. Nah, proses menentukan rumah sakit itu kita itu tentu saja harus berpedoman pada regulasi yang ada. Betul. Di dalam regulasi itu disebutkan ada berbagai pemeriksaan kesehatan yang harus dilalui. Berbagai pemeriksaan kesehatan ini tentu saja nanti juga akan berpengaruh kepada peralatan dan juga SDM yang mumpuni dari rumah sakit tersebut. Berkaitan dengan ini, kemudian kami itu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Koordinasi ini adalah tujuannya adalah untuk meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan berkaitan dengan rumah sakit yang mampu untuk melakukan kesehatan berdasarkan dengan perintah regulasi yang ada. Dari rekomendasi Dinas Kesehatan itu ada 3 rumah sakit yang direkomendasikan. Setelah kami mendapatkan rekomendasi itu, kemudian kami survei di 3 rumah sakit tersebut. Kira-kira mana yang paling memungkinkan dan yang paling proper untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon. Nah, setelah kita survei, kemudian kita rapat dengarkan, kita melihat, dan yang kita tentukan, yang kita pilih adalah rumah sakit Margono Soekarjo di Purwokerto. Kemudian untuk waktunya sendiri itu pemeriksaan kesehatan di Kabupaten Kebumen itu kita laksanakan tanggal 30 Agustus sampai tanggal 1 September tahun 2024. Jadi itu 3 hari untuk pemeriksaan kesehatan. Itu prosesnya seperti itu. Itu berarti dalam proses pemeriksaannya itu dilakukan secara maraton ya, Mas Heri. Jadi dalam waktu 3 hari itu bakal pasangan calon disuruh rawuh ke sana, kemudian dilakukan asesmen selama 3 hari seperti itu. Ya, itu sudah terjadwal. Randonnya memang cukup padat. Iya, betul. Nah, kemudian ini Bu Eka, ketika kemudian bakal pasangan calon ini melakukan pemeriksaan kesehatan, bagaimana sih caranya Bawaslu bisa mengawasi dan kemudian memastikan bahwasannya bakal pasangan calon ini ada dalam kondisi terbaik, ada dalam kondisi yang fit ketika mau melakukan kontestasi pada pemilihan 2024. Mekanisme pengawasannya seperti apa ini, Bu Eka? Tadi kan saya baru sampai perseorangan ya, Mas, biar runtut. Oh, siap. Kalau tadi sudah ada dari jalur perseorangan, kemudian tahapan selanjutnya itu yang dari partai politik. Oke, siap. Jadi sebenarnya kalau secara globalnya itu Bawaslu itu apa, Mas, pengawasannya itu fokus untuk memastikan bahwa KPU ini benar-benar menjalankan prosedur di tahapan pengawasan di tahapan pencalonan ini berdasarkan regulasi yang ada. Nah, sekarang regulasinya itu apa saja di tahapan pencalonan ini. Karena ini pemilihan, maka undang-undang yang pertama itu Undang-Undang 10 tahun 2016 beserta perubahannya yang tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil kota. Kemudian turunannya kalau di KPU ada PKPU. PKPU itu PKPU 8 ya, Mas ya. Itu yang pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu karena ada putusan MK nomor 60 dan 70 maka terbitlah PKPU 10. Jadi itu mengakomodir putusan MK tadi yang terkait dengan persyaratan dari pasangan calon yang dari jalur partai politik itu juga dasarnya 6,5% suara sah DPRD. Kemudian yang putusan selanjutnya itu tentang usia.
Yang tadinya itu usia gubernur, wakil gubernur itu minimal paling rendah. Biasanya paling rendah itu 30 tahun. Kalau yang bupati itu 25 tahun. Yang awalnya di PKPU sebelumnya itu bunyinya itu terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Kemudian di perubahannya itu dirubah menjadi terhitung sejak penetapan pasangan calon. Itu. Jadi ada dinamika perubahan regulasi di situ. Nah, kemudian yang dari kita itu ada Perbawaslu. Kalau di KPU ada PKPU, kalau kita ada Perbawaslu. Jadi kita menjalankan pengawasan itu ya sesuai dengan Perbawaslu. Nomor berapa? Nomor 8 ya Mas ya. 8 tahun 2024. Kalau nomor 10 tadi kalau tidak salah diundangkannya itu tanggal 25 Agustus. Jadi sebelum pendaftaran itu terbit itu. Jadi mungkin KPU ada beberapa kali sosialisasi ya. Yang tentu jadi ada sosialisasi kepada stakeholder terkait dan juga partai politik. Kemudian kalau yang kita Perbawaslunya itu diundangkannya sekitar September Mas. Kita mengikuti. Jadi setiap di tahapan yang ada tadi sebenarnya kita itu selalu mengirimkan imbauan. Tergantung imbauannya apa. Misalnya imbauan di tahapan pendaftaran berarti tertujunya ke KPU. Kalau misalnya ini kita itu kan selalu memitigasi pasangan calon yang kira-kira muncul. Kalau di tahapan tadi Mas pengumuman, kalau kita memastikan bahwa KPU itu sudah melakukan sesuai regulasi atau belum, kita flashback yang pertama itu pengumuman bahwa KPU itu apakah kita memastikan apakah KPU ini sudah melakukan apa Mas pengumuman, misalnya di laman kita sudah cek ya itu tanggal 24 Mas dulu ya, pengumuman di laman, kemudian di sosmed. Dan juga di papan pengumuman. Kita memastikan di sana apakah KPU Kabupaten Kebumen sudah melakukan pengumuman tersebut terhadap pasangan calon yang ingin mendaftarkan diri lewat jalur partai politik atau gabungan partai politik. Ternyata dari hasil pengawasan kami, pengumuman di KPU Kabupaten sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan sudah sesuai jadwal pengumuman, yaitu tanggal 24 sampai 26 itu untuk pengumuman pendaftaran. Kemudian tahapan selanjutnya itu pendaftaran pasangan calon. Pendaftaran itu berarti 3 hari Mas. 3 hari itu berarti tanggal 27 sampai 29 Agustus ya, tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Nah, jadi Bawaslu Kabupaten Kebumen selalu sebelum melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung itu kita membuat tim FAS ya, tim FAS pengawasan. Kalau ini berarti pencalonan. Jadi kita bentuk timnya karena kita harus mengikuti jadwal yang ada di KPU, meskipun pada waktu itu kendalanya di Bawaslu Kabupaten Kebumen sendiri adalah minimnya SDM karena banyak staf-staf yang sudah menjadi PPK kemudian ditempatkan di luar daerah, sehingga Bawaslu ini dalam melakukan pengawasan ya minim sekali SDM-nya. Namun begitu kita tidak patah semangat ya Mas. Kita tetap melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsungnya melalui apa? Melalui aplikasi yang namanya Silon, aplikasi pencalonan. Nah, di aplikasi pencalonan ini pada saat pendaftaran, meskipun kita sebenarnya sudah dikasih akses ya untuk membuka aplikasi tersebut, tetapi lagi-lagi karena Bawaslu ini hanya sebagai viewers, maka tampilan di KPU dengan tampilan yang di Bawaslu itu sangat jauh. Jadi kita tidak bisa membuka data pribadi, itu tidak muncul ya Mas ya. Jadi hanya beberapa saja yang muncul gitu. Jadi kita lewat jalur yang tetap kita pantau ya, di silonya itu perkembangannya seperti apa. Di sisi lain kita juga harus melakukan pengawasan secara langsung di KPU. Nah, di tahapan pendaftaran sendiri apa yang kita lakukan atau fokus pengawasan itu di mana? Bahwa Bawaslu ini memastikan bahwa pasangan calon ini mendaftar itu ya pada saat masa pendaftaran tadi tanggal 27 sampai 29. Bahwa KPU membuka pendaftaran sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian KPU juga membuka tadi yang sudah disinggung helpdesk ya, untuk memudahkan konsultasi apabila pasangan calon ini mungkin ada kendala atau apa, bisa konsultasi lewat helpdesk melalui LO ya. Jadi penghubung. Ya, penghubung. Jadi di tanggal 2 hasil pengawasan kita di tanggal 27 sampai 29 itu ada 2 pasangan calon yang mendaftar di KPU. Di hari pertama itu tidak ada pendaftaran. Dan kita juga harus memastikan Mas ini bahwa
KPU ini membuka pendaftarannya jika sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, Jadi oke. kalau hari pertama dan hari kedua 27 sampai dengan tanggal 28 itu jamnya jam 8 sampai dengan jam 4 sore 16.00. Kemudian yang terakhir di tanggal 28-nya itu dari jam 8.00 sampai 23.59. Jadi kita standby di sana untuk memastikan meskipun misalnya ada atau tidaknya pasangan calon yang mendaftar, tapi kita harus melakukan pengawasan secara langsung sesuai tadi jam yang sudah ditentukan. Jadi hasil pengawasan kita ada 2 pasangan calon. Yang pertama itu yang mendaftar di tanggal 28 itu ada pasangan calon Bapak Arif Sugianto ya, sama Ibu Rista Purwanisi. Kemudian yang tanggal selanjutnya yang tanggal 28 itu kemudian hanya 1 Mas, yang tanggal 28. Nah, di pendaftaran itu kita juga harus memastikan selain tadi Mas, waktu kita harus memastikan bahwa pimpinan partai politik itu hadir yang dari partai pengusung itu. Karena harus hadir ya pimpinan partai politik. Apakah bisa misalnya tidak hadir terus bagaimana? Sebenarnya bisa melalui telekomunikasi informasi. Tetapi pada saat kita melakukan pengawasan, alhamdulillah hadir semua ya misalnya pimpinan partai politik. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa KPU ini memberikan hak kesempatan dan juga pelayanan yang setara terhadap bakal pasangan calon yang akan mendaftar ini. Dan kami lihat dari perlakuan KPU itu ya sudah adil menurut kami, pengawasan kami gitu. Karena kami memang melakukan pengawasan secara melekat. Kemudian tadi Mas tanggal tadi pendaftaran 28 nggih. Iya. Kemudian mungkin perkatakan sedikit ya Mbak Eka ya Mas Fajar. Ini berkaitan dengan pendaftaran. Itu kalau menurut PKP itu kan masa pendaftaran itu 27 Agustus sampai 29 Agustus. Jadi menurut saya Mbak Eka tadi tanggal 28 itu ada 1 pasangan calon yang mendaftarkan atas nama Bapak Arif Sugianto dan juga Ibu Ristawati. Kemudian di tanggal 29 itu ada 1 pasangan calon lagi atas nama Ibu Lilis Nurdani dan Pak Zaini Miftah. Jadi pada masa pendaftaran itu ada 2 pasangan calon yang mendaftarkan diri. Itu sampai di tanggal 29 Agustus di jam 23.59 kami itu menunggu penuh sampai benar-benar jam 23.59 dan hanya ada 2 pasangan calon yang mendaftarkan diri. Gitu saja. Siap. Itu berarti setelah dilakukan pembukaan pendaftaran dari tanggal 27 hingga 29 di jam 23.59 berarti hanya ada 2 nggih. Begitu juga dari hasil pengawasan Bawaslu tadi ditegaskan oleh BK juga hanya ada 2 nggih, BK. Nah, kemudian Pak Heri, setelah kemudian menerima pendaftaran dari bakal pasangan calon itu, lantas KPU itu ngapain lagi tuh Pak? Setelah diterima berkasnya, mendaftarnya itu apa yang dilakukan oleh KPU? Ya, setelah kami menerima ya dari pendaftaran di pasangan calon masing-masing itu kita masuk dalam tahapan penelitian persyaratan pasangan calon. Jadi yang perlu diketahui itu ketika pasangan calon datang ke KPU kemudian mendaftarkan diri itu juga ada dokumen yang kami verifikasi dan juga kami teliti. Jadi ada 2 dokumen sebenarnya dalam pendaftaran pasangan calon itu. Yang pertama itu dokumen persyaratan pencalonan. Ini ada 3 dokumen, yaitu yang pertama adalah SK kepengurusan partai politik tingkat pusat. Yang kedua SK pengurusan partai politik tingkat kabupaten. Dan yang ketiga adalah surat pencalonan dan kesepakatan partai politik. Ya, atau kita menyebutnya B pencalonan parpol KWK. Itu ada dokumen 3 dokumen yang kami teliti dan 3 dokumen ini pada saat mereka mendaftarkan itu harus lengkap dan benar. Nah, dan bertanda tangan ya oleh ketua. Tentu saja yang diverifikasi itu juga hal yang sangat diperhatikan tanda tangan tersebut. Jika memang belum lengkap, itu bisa dilengkapi pada saat masa-masa pendaftaran. Jadi itu memang harus benar dan lengkap ketika tanggal 27 sampai 29. Nah, kemudian untuk dokumen yang selanjutnya adalah dokumen persyaratan calon. Itu yang pribadi calon sendiri. Ini adalah dokumen yang pada saat pendaftaran itu harus lengkap dulu. Gitu ya. Nah, untuk kebenarannya nanti akan kita teliti pada saat
tahapan penelitian persyaratan pencalonan. Jadi setelah mereka daftar itu cukup 9 itu, itu kita kemudian meneliti. Jadi di dokumen persyarat calon itu ada surat pernyataan calon, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, atau SKCK, fotokopi KTP, ijazah dan sebagainya. Itu banyak ya. Itu kita verifikasi dan kita teliti satu persatu kebenarannya. Nanti kita teliti apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, kalau memang sesuai akan kita beri tanda sesuai, kalau belum akan kita beri tanda tidak sesuai. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal, kalau memang belum sesuai nanti akan begini, sesuai atau tidak sesuai akan kami berikan kepada pasangan calon. Nanti hasil pemeriksaan kami, kalau ada yang tidak sesuai maka akan diperbaiki. Lagi. Berarti kemudian setelah kemudian dilakukan penelitian terhadap berkas, ketika kemudian KPU menemukan ada ketidaksesuaian, akan dikembalikan lagi kepada calon untuk meminta segera diperbaiki, begitu nggih, Pak Heri. Nah, kemudian Bu Eka, ketika kemudian KPU melakukan proses penelitian dokumen persyaratan calon ini, bagaimana cara Bawaslu untuk mengawasinya? Tadi kan kemudian panjenengan ketika bahwasanya di Silon itu sangat terbatas ya, view yang bisa kita lihat, artinya kemudian yang bisa ditampilkan itu sangat terbatas. Lalu kemudian bagaimana sih pola pengawasan yang efektif ketika melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan atau persyaratan calon ini? Mas Fajar, biar lengkap sekali tadi ya, karena ada dua paslon yang kebetulan ini diusul dari gabungan partai politik ya. Jadi yang tadi pasangan Pak Arif sama Brita ini diusul oleh PDIP, kemudian P3, PAN, PKS, kemudian Partai Golkar, kemudian Perindo, Partai Buruh, dan PBB. Kalau yang Bu Lilis dan Pak Zaini ini partai pengusulnya, gabungannya itu ada Nasdem, kemudian PKB, Demokrat, Gerindra, PSI, Gelora, dan juga Partai Umat. Jadi setelah masuk pendaftaran, kita masuk tahapan selanjutnya, yaitu penelitian. Penelitian berkas. Kalau pemeriksaan kesehatan tadi kan di Purwokerto ya. Betul. Kita juga memastikan di pemeriksaan sebelum penelitian administrasi ada pemeriksaan kesehatan. Jadi setelah pendaftaran itu KPU itu memberikan tanda terima ya Mas kepada pasangan calon terkait dengan dokumen pendaftaran yang sudah diteliti tadi, dicek kesesuaian di Silon maupun yang di fisiknya itu sudah lengkap atau belum gitu. Kemudian setelah memberikan tanda terima pendaftaran, juga KPU ini memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan. Ada juga tanda terima begitu. Dan selanjutnya di tahapan pemeriksaan kesehatan, apa yang dilakukan Bawaslu atau fokus pengawasan apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu bahwa yang pertama, Bawaslu memastikan bahwa pasangan calon ini melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh KPU tadi. Kemudian yang kedua, Bawaslu Kabupaten juga memastikan bahwa pasangan calon ini yang melakukan pemeriksaan kesehatan ini memang yang sudah mendapatkan surat pengantar dari KPU. Begitu. Jadi kalau di pemeriksaan kesehatan clear ya, kita juga mendapatkan akses ya Mas ya pada saat itu Mas Fajar mungkin ikut ke sana begitu. Jadi kita diberikan akses oleh KPU jika sampai kita memastikan bahwa yang misalnya ada pengecekan urin itu kita memastikan memang yang dicek itu adalah pasangan calon yang bersangkutan gitu. Karena kita menjaga nih ya Mas, jangan-jangan ada joki gitu ya, tapi alhamdulillah tidak gitu ya. Ini hanya mitigasi awal saja. Tapi alhamdulillah sepanjang ini ya selalu koordinasi dengan KPU ya aman dan lancar gitu Mas. Kemudian masuk di penelitian administrasi. Jadi benar yang dikatakan Pak Heri tadi, memang di penelitian administrasi ini kalau memang belum sesuai atau benar Mas di aplikasi Silonnya itu nanti akan ada masa berikutnya, itu masa perbaikan. Jadi bagaimana kita memastikan kalau di Silon kita itu sangat terbatas, kita memastikan di KPU itu ya kita melakukan pengawasan secara langsung. Alhamdulillah KPU juga memberikan akses kepada kita, walaupun kita tidak bisa secara di Silonnya, tapi kita bisa melihat tampilan di Silon KPU. Jadi kita bisa melihat misalnya KTP-nya pasangan calon A, calon B, gitu. Kita melihat sesuai atau tidak. Gitu. Bagi yang tadi ada dua
dokumen yang memang diteliti kebenarannya itu terkait dengan dokumen pencalonan dan syarat calon, dokumen ya. persyaratan calon. Ya. Jadi yang di dokumen persyaratan calon ini yang bisa nanti dikembalikan ya, atau misalnya kurang itu nanti di masa perbaikan gitu Mas. Jadi kita membentuk tim FAS itu kita jadwal Mas, kalau tidak ya kita yang repot karena kita minim gitu Mas. Kalau misalnya Mas Fajar terus kan bisa drop ya Mas, tidak bisa melakukan sunah yang lain. Begitu, Mas. Jadi di pengawasan penelitian administrasi ini Bawaslu memastikan ya memang KPU ini benar-benar melakukan penelitian administrasi yang sesuai regulasi, dan hasil pengawasan kita ya KPU sudah melakukan penelitian administrasi sesuai regulasi yang ada. Jadi kita membentuk tim FAS tadi ya gunanya untuk di 7 hari ya, kalau waktunya di regulasi itu kan 7 hari penelitian itu. Tapi ya biasanya sudah selesai ya Mas ya, tapi berusaha untuk semaksimal mungkin tidak melewati batas yang ditentukan oleh regulasi. Batas waktunya. Ya. Alhamdulillah ya selalu cepat. Ya, betul. Dari hasil pengawasan kita juga KPU itu tertib secara waktu ya Bu, tertib secara waktu itu, tertib secara dokumen, dan alhamdulillah tidak terjadi. Dan memang diteliti Mas. Ya betul. Sehingga kemudian tidak terjadi permohonan administratif kepada kita. Oke. Menarik sekali tadi terkait dengan pendaftaran ya, seputar pendaftaran. Lalu kemudian ini ada yang mulai penajaman lagi nih Pak Heri terkait dengan proses pemeriksaan dokumen pencalonan. Boleh nggak sih di-spill sedikit kira-kira apa saja dokumen yang diteliti, dan jika kemudian terdapat kekurangan, mekanisme melengkapinya seperti apa dan berapa lama waktunya ini kira-kira Pak Heri? Sumonggo. Oke Mas, jadi berkaitan dengan penelitian persyaratan administrasi, tadi sudah saya disampaikan juga saya dan Mbak Ika. Jadi ada beberapa dokumen yang kita teliti dan juga verifikasi ketika tahapan penelitian persyaratan administrasi. Banyak ya, di antaranya satu itu ada surat pernyataan calon, kemudian surat keterangan jasmani dan rohani, surat keterangan tidak benar sebagai terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih, surat keterangan tidak melakukan perbuatan tercela ya, ataupun SKCK kalau kita mengenal itu. Dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang, surat keterangan tidak dinyatakan pilot, kemudian surat tanda terima laporan kekayaan, fotokopi ijazah yang dilegalisir, atau fotokopi NIP, fotokopi KTPL, ada DRH, pas foto, dan juga naskah visi misi dan program. Itu dokumen-dokumen yang kita teliti dan juga verifikasi. Banyak sekali ternyata ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan ada dokumen itu yang dirasa belum lengkap atau kemudian terjadi ketidaktepatan, itu yang dilakukan oleh KPU apa itu Pak Heri? Ya. Jadi setelah kami teliti, kalau ada dokumen yang memang belum sesuai atau belum tepat tadi, itu kita akan memberikan tanda ini memang belum sesuai, akan kita beri keterangan. Jadi pada setelah kita teliti kan ada masa untuk rekapitulasi tadi rekapitulasi dari pernikahan itu. Setelah kita rekapitulasi, kemudian akan kita sampaikan pada penghubung pasangan calon. Karena kan setiap dari tahapan itu pasangan calon itu kan punya penghubung masing-masing. Bukan kita langsung pasangan calonnya, kita berikan. Kalau memang ada yang belum sesuai kan kita memberitahukan ada yang belum sesuai. Masuk tadi pada saat tahapan perbaikan pesertaan administrasi, kita akan memperbaiki itu. Setelah mereka memperbaiki, maka akan menyetorkan pada kita. Setelah mereka setor pada kita, akan kita teliti lagi sudah benar ataukah belum. Dari kedua pasangan calon ini, ketika pilkada kemarin, itu semuanya sampai tahapan perbaikan ini semuanya alhamdulillah sesuai dan benar seperti itu. Alhamdulillah. Begitu juga dengan hasil pengawasannya Ibu Eka, artinya kemudian artinya kemudian dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, apakah kemudian Bawaslu sempat menemukan adanya dokumen yang dirasa kemudian ini tidak benar nih, kemudian apakah kemudian ada dokumen yang dirasa kemudian ini belum lengkap? Ketika pun menemukan dokumen seperti itu, langkah apa sih yang bisa diambil oleh Bawaslu Bu? Apakah kemudian dengan semacam teguran atau seperti apa sehingga kemudian KPU tetap berada pada track penelitiannya yang secara benar seperti itu?
Mas Baca, sebenarnya KPU ini sudah melakukan semuanya ini berdasarkan regulasi tadi. Kalau kita di KPU itu kan PKPU sekaligus turunnya itu ada KPT ya, ada juknisnya. Oh, juknis, ya, betul. Pemeriksaan kesehatan itu ada juknisnya juga, kemudian yang di penelitian dari pendaftaran sampai penetapan itu juga ada juknisnya. Kalau tidak salah itu 1229 yang kesehatan itu, kemudian yang kesehatan itu 1090. Oke. Nanti bisa dicek. Jadi kalau kita sudah melihat langsung ya Mas, bahwa kita itu melakukan pengawasan itu kan juga harus membaca tadi Mas regulasi yang ada, sedangkan pengawasan kita sudah sudah menunjukkan atau sudah menghasilkan bahwa KPU ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Artinya kalau misalnya ada memang dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh pasangan calon ya kita mengikuti KPU di masa perbaikannya. Jadi memang ada beberapa dokumen mungkin yang kurang lengkap atau memang harus diperbaiki itu di masa pendaftaran, karena di masa pendaftaran hanya 2 hari saja, dari tanggal 6 sampai 8 September 2020. Jadi sangat singkat sekali. Singkat waktunya ya. Begitu saya melihat bahwa komunikasi antara KPU dengan dengan penghubung ini sangat intens Mas. Kalau misalnya ada kekurangan atau yang harus diperbaiki ya saya rasa dari masing-masing penghubung ini juga akan segera memperbaiki. Jadi saya lihat ya kalau saya pas melakukan pengawasan di sana, tim kami ya jika selalu berkomunikasi baik dengan KPU maupun dengan apa sih kendalanya misalnya untuk dikomunikasikan dengan KPU. Betul. Berarti telah terjadi upaya pencegahan secara dini ya Bu ya, preventif ya, kemudian baik memastikan secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ketika KPU ini melakukan misalnya sosialisasi atau sebelum pemeriksaan kesehatan atau biasanya sebelum pemeriksaan kesehatan itu ada pertemuan ya Mas ya, sosialisasi dulu dengan penghubung dengan tim dari pasangan calon. Betul. Dari situ Bawaslu selalu diberikan kesempatan oleh KPU untuk memberikan Mas ini bentuk upaya pencegahan dari Bawaslu, baik pencegahan yang tertulis maupun tidak tertulis. Saya selalu sampaikan kepada KPU maupun dengan penghubung begitu agar masing-masing ini menjalankan atau melakukan segala sesuatunya di tahapan pencalonan ini sesuai dengan regulasi yang ada. Luar biasa sekali Bawaslu itu pengawasannya melekat kayak bulat ya. Bahkan kadang sampai, waduh, ini nanti Bawaslu ya. Sampai 2359. Terusnya memang 2359. Dan ini jujur saja ini Pak Heri. Salah satu kemudian kenapa saya secara pribadi itu sangat suka pengawasan ketika dalam tahapan pencalonan ini, karena di situ banyak logistik Pak. Jadi minimal kopi itu terakomodir dengan baik lah. Kita harus menjaga itu karena terus sehat terus. Iya betul. Karena tahapan yang maraton dalam pencalonan itu sehingga. Karena ada yang lebih penting Mas daripada pengawasan ini, yaitu kesehatan kita. Iya betul sekali Pak. Ini kita sudah hampir mencapai konklusi ya. Tapi sebelum itu ada sedikit proses lagi yang ingin saya tanyakan ini Pak Heri. Ketika kemudian semua berkas nih sudah dinyatakan lengkap baik persyaratan calon maupun pencalonan itu. Kemudian apa sih yang dilakukan KPU setelah kemudian dinyatakan semua lengkap, semua clear? Langkahnya apa yang dilakukan oleh KPU Pak setelah itu? Ya, jadi setelah berkas dan juga berkas atau dokumen persyaratan itu kita teliti dan juga dinyatakan lengkap, itu kami akan membuat berita acara. Berita acara pun nanti akan kita umumkan kepada masyarakat melalui laman dan juga kami tempelkan di kantor dan juga berita acara tersebut akan kita berikan kepada pihak pasangan calon. Setelah itu dari pengumuman itu maka masyarakat bisa menanggapi ataupun memberi masukan terkait dengan yang kami umumkan. Apakah ada tanggapan atau tidak dari masyarakat ataupun masukan. Setelah itu kalau memang ada akan kita klarifikasi dari masukan dan tanggapan tersebut. Seperti itu. Oke. Apakah kemudian di tahapan itu kemarin waktu pemilihan 2024 ada nggak Mas tanggapan atau masukan? Pada masa tanggapan dan masukan dari masyarakat ini itu ada satu masukan dari masyarakat. Cuma masukan ini tidak substansial. Seperti itu. Oke. Berarti sudah ditindaklanjuti begitu nggih Pak Heri. Oke. Menarik sekali nggih sahabat Bawaslu perbincangan kita. Namun kemudian saya ingin menggali lebih dalam lagi keseruan-keseruan di dalam masa tahapan ini. Maka dari itu saya ingin bertanya seperti ini kepada Pak Heri dan Bu Eka.
dalam tahapan pencalonan ini tentu kan banyak sekali dinamika, banyak sekali kemudian bahasa kebudayaan itu gedebak-gedebuk. Nah, kira-kira di bagian subtahapan mana atau di bagian mana yang paling menguras energi, pikiran, tenaga panjenengan berdua? Mungkin bisa dari Pak Heri dulu ya. Oh. Energi ya. Iya. Ya, saya kira ya Mas energi ya tidak juga Mas. Itu Iya, bentuk iya. dari tanggung jawab kita Ya, sebagai betul. penyelenggara pemilu Betul, ya. betul. Atau pemilihan. Tapi mungkin kalau saya boleh cerita yang menarik Iya, ya. betul. Jadi pernah ada saat itu pada saat tahapan itu tadi berhubungan dengan PKPU 810 itu ya, ya. Bukan di tengah-tengah tahapan itu muncul putusan MK berkaitan dengan pencalonan oleh partai politik yang tadinya itu pencalonan itu berdasarkan jumlah kursi dan juga jumlah suara yang jumlah kursi itu kalau tidak salah 20% ya. Kemudian untuk jumlah suara itu 25% dari jumlah suara yang partai ini mempunyai kursi di DPR dan berubah menjadi berdasarkan jumlah suara sah dari perolehan pada saat pemilu tahun 2024. Bukan perubahan ini, regulasi seperti ini itu terjadi di tengah-tengah tahapan. Kita tuh sebagai penyelenggara harus adaptif ya dengan hal seperti ini. Memang beberapa kali ada perubahan regulasi. Hal seperti itu yang menurut saya ya kita harus gerak cepat, kemudian kita harus adaptif dan juga langsung menyesuaikan diri ya, nggak perlu kagetan ketika ada regulasi yang memang berubah pada saat tahapan itu sedang berjalan. Jadi saya kira hal seperti itu ya menarik bagi saya. Kita harus sikap terus dan juga Bawaslu juga selalu sikap juga mengingatkan gimana yang berpertanyaan walaupun kemudian koordinasi harus kelimpungan ya Mas dalam waktu singkat harus kemudian ada perubahan yang cukup signifikan sehingga mengkoordinasikan ulang ya. Itu saya yang menarik seperti itu. Ya itu berasa betul itu kerepotannya waktu itu. Nah kemudian dari Bu Eka ini kira-kira di bagian mana pengawasan kita itu yang dinamikanya paling menarik ini Bu Eka? Semua menarik Mas. Jadi, Ya. yang penting itu kita komunikasi. Ya betul. Apapun dinamikanya ya kita bisa lewati bersama. Sepanjang memang regulasinya itu jelas. Jadi kita kerja itu kan juga berdasarkan regulasi. Kemudian KPU juga sama melaksanakan regulasi yang ada. Maka kuncinya kalau saya tetap ada di komunikasi dan sepanjang ini komunikasi saya dengan Pak Heri di tahapan pencalonan ini sangat harmonis. Tidak apapun potensi yang ada ini bisa di setiap tahapan saya ingatkan bahwa harus dilakukan di tahapan ini sesuai dengan regulasinya. Jadi menarik Mas kalau kita mulai tahapan tanggapan dan masukan masyarakat ya, maksudnya di tanggal 15 sampai 18 September. Kemudian kita itu tidak hanya mengandalkan KPU ada ruang itu, tapi kita juga ada ruang namanya apa? Posko aduan. Jadi di tahapan ini kita membuka posko aduan. Jadi misalnya ada masyarakat yang ingin mengadukan terhadap tadi calon-calon yang bisa di apa Mas yang bisa diberi masukan itu kita menyediakan ruang posko aduan. Tapi selama di tahapan ini tidak ada di Bawaslu yang masuk dari masyarakat. Jadi clear hanya ada satu tadi dan siap tidak lanjut kita juga melihat antusiasme KPU dalam Mas melakukan segala sesuatu di tahapan pencalonan ini sangat profesional ya. Bahkan kita itu juga berkeliling kota ya untuk Mas tadi memastikan keabsahan ijazah juga. Di awal September itu sekitar tanggal 2 sampai 4 itu kita akan klarifikasi, verifikasi faktual. Kita ke perguruan tinggi, kita ke sekolah yang pernah pasangan calon ini berpendidikan di sini. Kita memastikan klarifikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan apakah memang benar ijazah ini dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Dan alhamdulillah semuanya clear Mas, begitu. Jadi intinya itu Mas komunikasi. Itu juga di tahapan itu ketika kita verifikasi faktual itu juga cukup menarik ya Bu Eka. Jadi kemudian kita jadi punya kesempatan untuk mengunjungi sekolah para calon pemimpin kita, di mana kemudian kita jadi ada yang pergi ke luar kota, ke Bandung, ke Jogja dan lain-lain, sehingga kemudian itu juga menjadikan
pengalaman yang menarik bagi kita baik penyelenggara di KPU atau di Bawaslu begitu nggih. Lalu kemudian ini pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira harapan seperti apa sih yang panjenengan berdua kehendaki atau harapan idealnya seperti apa ketika tahapan pencalonan yang akan datang, baik pencalonan pemilihan ataupun pemilu pada berikutnya, baik secara regulasi ataupun kebijakan dan yang lainnya. Monggo mungkin Pak Heri dulu. Oke, ya. Harapannya seperti saja. Yang pertama, kalau bisa regulasinya ya datangnya jauh lebih awal. Oh iya, betul. Harapan pertama. Kedua, harapan kami ya dalam konsultasi politik itu kami dari yang Pemilu selalu mengharapkan agar Kebumen itu selalu adem dan ayem. Seperti itu, tidak ada kerusuhan-kerusuhan. Alhamdulillah, pilkada kemarin juga bisa terlaksana dengan dinamika yang ada, tapi tetap adem dan ayem itu sangat luar biasa. Saya apresiasi sekali terhadap masyarakat Kebumen yang bisa mengikuti konsultasi politik dengan dinamika yang ada, tapi ayem tetap adem dan ayem itu sangat luar biasa. Oke, kalau dari Bu Eka sendiri? Sebelum ke sana Mas, biar lengkap sekalian. Oke, siap. Karena tadi masih di tahapan masukan atau kepada masyarakat dan harus diklarifikasi itu. Tahap selanjutnya itu ada penetapan pasangan calon di tanggal 22. Jadi penetapannya itu harus dilakukan, kita memastikan bahwa KPU itu melakukan penetapan pasangan calon dengan rapat pleno tertutup yang penetapannya. Kemudian diumumkan di laman KPU begitu. Yang siapa saja bisa melihat. Kemudian di tahapan selanjutnya itu di pengundian nomor urut yang kita juga ikut serta di sana. Gitu. Kita memastikan bahwa KPU ini melakukan pengundian nomor urut sesuai regulasi yang ada. Setelah pengundian nomor urut, kita susun bahwa tadi yang pasangan nomor urut 1 pasangan Ibu Liris ini, kemudian yang kedua Bapak Aris Sugianto dan Ibu Rista. Jadi ada clear ya di dua pasangan calon. Namun ada yang menarik Mas. Kenapa Bawaslu ini selalu berhati-hati di tahapan pencalonan? Karena ada potensi sengketa. Di mana titik-titik dari tahapan yang ada itu bahwa potensi sengketanya itu ada di tahapan penetapan. Makanya sebelum penetapan tahapan ini kita selalu melakukan pencegahan tadi. Upaya-upaya itu harus kita lakukan. Jadi ada yang namanya di sini kalau nantinya kalau Kebumen ini clear ya bahwa semua yang mendaftarkan calon ini dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU, maka clear tidak ada sengketa. Namun ketika misalnya ada satu pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak masuk menjadi daftar pasangan calon, maka ada potensi yang namanya sengketa proses. Jadi sengketa proses itu kalau yang di tahapan pencalonan ini yang mungkin adalah sengketa proses antara peserta dengan penyelenggara. Dalam hal ini adalah KPU begitu. Jadi ketika ada peserta pemilihan yang merasa dirugikan, akibatnya timbulnya itu karena apa? Karena akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Begitu Mas. Jadi setelah ditetapkan itu kan dikeluarkan BA dan juga SK. Jadi itu yang menjadi objek sengketa yang bisa dibawa ke Bawaslu untuk dilakukan proses sengketa proses antar peserta dengan penyelenggara. Kapan permohonan itu? Yaitu 3 hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan KPU. Berarti kalau 22 September penetapan, maka 3 harinya kalau sengketa itu mengayun masih 23, 24, 25. Itu. Jadi itu potensi krusialnya di tahapan pencalonan itu. Makanya saya selalu komunikasi mending dari awal gitu. Walaupun memang ada ruang di situ, tetapi paling tidak upaya pencegahannya diutamakan secara maksimal. Betul. Jadi harapan ke depan ya sama bahwa regulasi ini memang datangnya itu selalu mendadak ya Mas. Jadi kita harus kalau tahapannya cuman ini ya misalnya berhimpitan dengan tahapan lain ya, tapi bagaimana kita hanya pelaksana. Jadi ya kalau harapan ke depan yang mudah-mudahan regulasi ini selalu berkembang sesuai dengan perjalanan atau perkembangan zaman, dan juga kalau bisa harapan kita sebagai penyelenggara ya turunnya itu jangan terlalu mepet gitu. Dan ke depan yang mudah-mudahan di tahapan pencalonan ini lebih baik lagi hubungannya. Amin. Baik dari Bawaslu, KPU maupun dengan peserta pemilu. Karena suksesnya pemilu maupun pilkada itu kan tidak hanya dari penyelenggaranya, tapi juga dari pesertanya, juga dari masyarakatnya sendiri. Betul. Ya, wow.
Menarik sekali ya sahabat Bawaslu, bagaimana kemudian tadi kita berbincang dengan Pak Heri, dengan Bu Eka terkait dengan pencalonan ini. Sedikit yang bisa saya simpulkan adalah walaupun kemudian terjadi proses yang panjang dan dinamika yang sangat beragam di dalam tahapan pencalonan ini, tapi alhamdulillah pada pencalonan tahun 2020 dalam pencalonan pemilihan tahun 2024 ini, baik dari penyelenggaraan ataupun pengawasan bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, sehingga kemudian kontestasi pemilihan di Kabupaten Kebumen ini berjalan adem, ayem, dan telah menghasilkan pemimpin yang sah secara konstitusional dan secara legitimasi masyarakat. Nah, kurang lebih begitu sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak Heri, terima kasih Bu Eka atas Satu ya Mas ya, Oke. masih ketinggalan pantun. Oh iya, Ya, siap. Nanti biar- sebelum kita tutup akan ada pantun dulu dari Bu Eka. Monggo, mungkin sekarang saja. Baik, Pantunnya Bu terima Eka. kasih Ya. Nanti ya. kita cakep-cakepin ya. Ya. Yang cakep di sini Pak Heri dan juga Mas. Sahabat Bawaslu. Iya. Baik, satu pantun ya Mas ya Siap, terakhir. siap. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cakep. Bawaslu dan KPU bertemu untuk kesuksesan pilkada yang akan datang. Terima kasih Bu. Terima kasih sahabat Bawaslu, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Saya mewakili tim kerja yang bertugas pada hari ini mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan perbuatan. Terima kasih, salam awas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.